Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan saya semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan atau melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Dengan rahmatan sehat tentunya kita bisa beraktivitas sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi perhotelan dan pariwisata. Dari kemarin saya sudah menjelaskan materi tentang dunia perhotelan sampai terakhir kemarin bagaimana ini teknisnya supaya kita tidak ditertawakan oleh orang lain ketika kita menginap di hotel. Jadi untuk pariwisata itu belum tersentuh, oleh karena itu hari ini saya di sektor pariwisata, yaitu tentang 8 jenis-jenis pariwisata. Ayo kita saksikan pembicaraan tentang jenis-jenis pariwisata. Indonesia itu destinasi banyak dengan perkembangannya. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adik Kasmuri, yuk bantu like, subscribe, juga share-nya. Dengan penuh harapan atas bantuan rekan-rekan semua, channel Adik Kasmuri bisa berkembang. Nah, destinasi wisata itu makin banyak ya, dengan destinasi wisata alam maupun yang atau pemberian Tuhan maupun yang bikinan manusia. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wisata. Itu ada 8. Yang pertama adalah wisata alam itu sendiri disebut juga eco atau ekoturisme. Apa itu ekoturisme? Yaitu tempat atau destinasi wisata yang dari alam ya bikinan Tuhan, itu ekoturisme. Contohnya Raja Ampat itu sangat indah sekali, dan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Padang, Sumatera penuh Danau Toba juga, termasuk di Jawa, termasuk di daerah saya sendiri di Jogja, juga di Gunung Kidul itu Parangtritis, sederetannya itu Patok dan lain sebagainya. Itu namanya ekoturisme karena itu tempat wisata yang bikinan dari Tuhan. Wisata budaya itu dinamakan cultural tourism. Jadi cultural tourism itu di mana destinasi wisata itu menawarkan budaya-budaya sehingga tamu tersebut ingin menikmati atau mempelajari budaya setempat. Nah, misalkan kalau di DKI itu kan ada budaya ondel-ondel gitu ya. Terus di Jawa ada budaya nyadran dan lain sebagainya. Itu sehingga tamu tersebut ingin menikmati. Di Bali juga ada budaya ngaben segala macam. Nah, itu termasuk cultural tourism, ya, wisata budaya. Lantas wisata sejarah itu disebut historical tourism. Nah, itu destinasi wisatanya itu yang mengandung sejarah ya. Nah, karena kita atau orang itu perlu sejarah masa lalu untuk membuat spirit. Nah, sejarah misalkan di Cirebonan itu keraton, terus ada juga di Jawa Tengah itu Borobudur Temple, Candi Borobudur mengandung sejarah. Setiap daerah-daerah itu punya destinasi wisata yang mengandung sejarah. Tangkuban Perahu misalkan di Lembang atau di Jawa Barat itu juga termasuk cultural. Ke wisata keagamaan. Jadi ini sekarang sudah merebak dengan wisata keagamaan, ya, disebut spiritual tourism atau pilgrim. Kalau kita pergi ke Mekah, Mukaromah, untuk ini termasuk wisata agama, pilgrim tourism. Jadi di mana kita baru lihat untuk berkunjung ke tempat-tempat yang mengandung agamis, gitu. Misalkan kita ini saya contohkan Masjid Demak, karena Masjid Demak itu adalah agamis ya.
Wisata boga atau culinary tourism. Ya, wisata boga jadi destinasi wisata yang menyuguhkan atau menawarkan ada keunikan kuliner atau masak-masakan itu di daerah. Sekarang di mana di daerah Kulon Progo tempat saya sendiri, saya di deretan Menoreh itu juga banyak sekali wisata culinary tourism. Nah, di Bandung, di Lembang banyak, di Bali itu juga banyak, di daerah-daerah mana, karena memang mengembangkan destinasi wisata itu sesuai dengan kemampuan atau imajinasi kreativitas daripada daerah itu sendiri. Lanjut ke wisata belanja atau shopping tourism. Nah, kalian semua, saya lihat teman-teman saya yang di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, Singapura, Jepang, itu juga wisata belanja. Jadi wisatanya ke mall-mall terdekat, bahkan juga kalau di Indonesia itu udah di sejak dulu. Contohnya Pasar Beringharjo Jogja. Itu jadi kalau kita ke Jogja itu di samping pendidikan, di samping menikmati atau keagamaan juga bisa shopping tourism ke Pasar Beringharjo. Ubud Seni di Bali juga sama. Nah, itu termasuk shopping tourism. Kemudian wisata pertanian, agriturisme bahkan kalau orang dinasionalkan itu dinamakan agrowisata. Ya, kita kenal semua agrowisata di mana-mana, ya. Jadi destinasi wisata yang menawarkan pertanian, bahkan di situ para wisatawan itu ingin menikmati bagaimana bertani, ya membajak, ya bagaimana dengan kebun teh, panennya, angkolnya di daerah Lembang, Wonosobo, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pertanian sehingga disebut agrowisata atau agritourism atau wisata pertanian. Terakhir adalah wisata petualang atau adventure tourism. Yaitu digunakan ya untuk para petualang. Petualang itu untuk melepaskan keriuhan alam, itu disebut adventure. Jadi contohnya mendaki gunung, ya. Karena di Indonesia itu banyak tempat-tempat wisata yang untuk spot untuk olahraga, ya. Di Gunung Kidul juga sama, ya. Trekking di Jogja para layang itu juga sama dibuat, ya. Nah, kita contohkan pendaki gunung itu untuk para petualang yang merupakan visi yang luar biasa. Jadi 8 daripada jenis-jenis pariwisata, sehingga kita kalau wisata bisa dipilih, ya, tempatnya bisa searching saja, dan tujuan kita mau apa sih, mau cultural atau mau agro, mau shopping tourism, silahkan untuk kalian semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you until next video.